Selamat sore para mahasiswa dan juga Pak Bambang. Welcome to my lecture. Tapi kali ini saya mau pelan-pelan saja karena materinya agak repot juga kalau cepat-cepat. Jadi kita pelan-pelan saja. Ini judulnya kita buat misalnya gradient desain di DAX. Jadi biasanya kita tidak pakai DAX tapi pakai NumPy saja atau Pandas. Kita coba sekarang pakai DAX dengan asumsi datanya sangat besar. Tapi kita pakai data kecil saja karena apa? Kalau datanya benar-benar besar, sekali run itu bisa sangat lama, walaupun sudah pakai DAX. Nah, tapi masalahnya ketika kita pakai DAX untuk data kecil, dia akan sedikit lebih lama, lebih jelek daripada pakai NumPy. Karena apa? Karena DAX didesain untuk data yang besar. Jadi untuk data kecil dia justru lebih berat karena harus memikirkan bagaimana mendistribusikan pekerjaan. Nah, kita akan belajar dulu misalnya klasifikasi atau apa. Oke, kita belajar DAX. Ini untuk regressions ya, linear regressions. Dengan gradient descent. Oke. So, saya tulis nama supaya diingat. Dari the science. Oke, SW. Kirim PR-nya ke sini. Oke, SW dulu. Oke. So, kita tulis dulu teorinya. Teorinya kalau kita punya data. Jadi ada data, katanya adalah X dan Y. X. Sebentar, ini terlalu gelap lampunya. X dan Y. Itu datanya, terus kita buat model. Modelnya berarti harus pakai persamaan, berarti pakai head ya, pakai head Y gitu. Nah, ini persamaannya apa? Misalnya yang sederhana, X kali W T plus B gitu. Nih, atau B-nya dimasukkan, B diserap gitu ke X, ke W berarti ya, ke W dengan menambah X-nya, sehingga ditulis modelnya menjadi sederhana, yaitu head Y adalah hanya XW saja. Oke. Jadi kan biasanya X kali W plus B itu kan linear ya. Itu kita bisa menyerap bias B-nya diserap ke W menjadi W0 sehingga modelnya nggak ada B-nya. Oke.
Tetapi jangan lupa insert bilangan 1, gitu ya, insert 1 di kolom pertama X. Oke, ini seperti ini. Kita punya data X dan Y, terus modelnya adalah ini atau itu, gitu ya. Kalau nulisnya satu baris ini nggak enak, jadi mendingan kalian punya double ini supaya kelihatan di tengah, double dollar. Nah, itu dia. Modelnya bisa begini atau begitu. Kemudian kita harus mencari W yang ini yang mudah saja, mencari W yang pas itu kan seperti itu dengan suatu cara. Nah, hari ini kita pakai gradient descent tapi pakai das. Terus pertemuan selanjutnya Pak Bambang memakai yang namanya partial fit. Jadi hampir sama gradient descent tetapi bikin batch terus di fitting sendiri batch-nya, kemudian nanti beralih ke batch berikutnya, tetapi hasil yang sebelumnya diupdate. Oke, ini yang akan kita buat. Terus gradient descent, bagaimana caranya? Berarti kita harus tulis dulu loss functions. Loss functions-nya yang harus dicari atau dimodelkan itu harus jelas. Jadi loss function-nya misalnya L adalah MSE ya. L misalnya sama dengan, nah ini adalah kalau kita tulis dengan norm, maka ini norm dari XW kurangi Y. Jadi XW adalah Y hat, terus Y yang di sini adalah apa? Adalah data. Nah ini kuadrat, atau ini norm L2 dulu ditulis, norm L2 terus dikuadratkan. Nah, loss function-nya seperti ini. Nah, biasanya ditulis ada apa? Pembaginya. Jadi oke, biasa juga ditulis begini atau dibagi bagi 2N. Oke, sehingga kita bisa menulisnya seperti ini. Copy yang ini di sini, terus di sini dikasih fractions. Ini 1, ini 2N. N adalah ukuran panjang dari X atau banyaknya sampel. Nah, seperti ini. Ini di buku kalau teori-teori nggak ada seperti 2N-nya. Ya ada yang tidak. Tapi bagi programmer itu biasanya dibagi 2N karena apa? Akan lebih stabil. Jika X-nya sangat besar, berarti harus dibagi jumlah atau panjangnya X sehingga dia akan lebih stabil, lebih baik. Ini yang disebut sebagai model OLS ya, kalau ini ya. Nah, kita tulis model ordinary least square OLS atau apa? Ordinary least square. OLS method. Nah, seperti ini. Kalau Rich gimana? Sudah sampai teori seperti itu di machine learning? Kelihatannya belum ya. Kalau Rich harus ditambah regulasi, misalnya ditambah dengan suatu ini
Saya tulis lagi L reach, tetapi ini ditambah sesuatu, ditambah biasanya regulator yang namanya lambda, terus baru dikalikan norm dari W. Ini norm L2 norm, terus dikuadratkan. Nah, siapa yang nggak ngerti bentuk L2 norm? Apa artinya L2? Ini yang angka 2 di atas itu kuadrat benar, tapi yang 2 di sini simbol bahwa dia adalah norm, yang artinya apa? Artinya adalah jumlahan dari dia kuadrat terus di akar gitu ya. Jadi saya tulis lagi arti norm, normnya nulisnya gini, ada begininya, terus ada angkanya gitu, misalnya W gitu, terus ada ininya, nah nggak ada kuadratnya. Itu gimana gitu caranya mencari menulisnya adalah gimana? Sum dari atau SQRT dari sum dari W I kuadrat nih, atau W kecilnya, WI kuadrat. Oke, jadi artinya norm W2 itu ada akar, terus elemennya dikuadratkan dulu, terus dijumlah. Ini juga, ini kan ada elemennya XW, terus dikurangi Y, berarti errornya antara Y hat sama data, dikuadratkan baru dijumlah, kemudian diakar. Itu yang disebut sebagai norm L2. Nah, kalau dikuadratkan, maka bagian akar hilang. Begitu, hanya notasi matematik ya. Jadi ada pagar 2 itu bukan absolut dari absolut, tapi bentuk norm. Nah, bagaimana gradient descent? Metode gradient descent itu membutuhkan turunan dari L. Turunan dari L apa? Ini kuadrat, sehingga bisa di apa? Yang ini saja yang mudah. Jadi kalau L-nya kayak gini, ini diturunkan, 2-nya akan turun, kemudian X-nya akan turun juga. Berarti kita harus tulis turunan L terhadap parameter, yaitu yang di sini adalah W. Nah, kita nulisnya gimana? Berarti ini turunannya mestinya parsial karena W-nya ada banyak, sehingga caranya nulis adalah fractions parsial. Ini turunan parsial, nulisnya parsial gitu, terus ada L, terus ini ada parsial lagi, parsial W gitu. Nah, baru dilihat rumusnya itu, berarti ini 2-nya turun atau yang ini enggak, yang ini saja, ini enggak ada apanya, seper 2N-nya, ini model OLS ya, ini yang OLS ya. Berarti 2-nya turun, 2, terus ini kan kuadrat, berarti seolah-olah kalau 2-nya sudah turun, terus jadi pangkat 1, nah, tapi kemudian dikalikan turunan terhadap W di sini, berarti X-nya keluar. Nah, X-nya keluar, dikeluarin dulu X, tapi ditranspos. Kemudian ini XW, terus apa lagi? Minus Y. Oke.
Ini turunannya 2X transpose kali X W minus Y. Nah, ini yang nanti akan dihitung dulu, kemudian kita membuat gradient descent. Caranya gimana? Gradient descent adalah updating dari nilai W, jadi W-nya di-update, W yang baru adalah W yang lama, dikurangi dengan suatu learning rate, misalnya kita sebut eta, terus dikalikan di DLDW itu, parsial atau frak, parsial L parsial W. Oke, ini yang disebut sebagai gradient descent. Nah, teorinya ada di mana? Teorinya misalnya ada di Sturgeon-Ruder gradient descent. Nah, ini bisa lihat di sini. Cek ini, saya catat, saya masukkan ke sini ya. Saya masukkan ke sini. Lihat. Oke. Isinya adalah bagaimana dia menulis berbagai macam gradient descent. Ini ada Nestrov, ada grad, ada delta, RMS, dan sebagainya. Ini sangat penting untuk dimasukkan ke big data, karena apa? Solusi eksak sangat susah kalau datanya sangat besar. Nah, ini dia. Jadi kita tulis tadi adalah W sama dengan W minus eta kalikan DJ DW ya. Ini pakai J ya. Ini W-nya diganti theta di sini di buku ini. Terus nabla di sini artinya turunan parsial ya terhadap theta. Jadi J-nya adalah L yang di buku tadi itu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita punya data, kita bisa memakai ini. Nah, sekarang datanya kita buat sederhana dulu, yaitu pakai NumPy dulu, baru nanti pakai DAS. Caranya pakai NumPy, membuat data gimana? Import NumPy SNP. Oke. Terus kita bikin data, misalnya X. Kita bikin X sama dengan pakai random saja, NumPy random. Kemudian di sini ada random juga. Nah, terus tanda kurung, terus kita tidak tahu isinya apa, pakai shift tab. Terus di sini ada size-nya. Nah, size-nya misalnya berapa kali berapa, misalnya 100 kali 3 gitu ya. Kalau dilihat X shape-nya itu ada 100 sampel dan 3 kali 3 ini. Nah, ini adalah data tapi biasanya concatenate ya, dimasukkan nilai 1. Jadi biasnya dimasukkan, berarti ini kalau dilihat misalnya data pertama sampai ke 2, misalnya 3 data 0, 1, 2, ini datanya kayak gini. Kan nanti dikasih angka 1 di depan supaya B-nya terserap. Gimana caranya? Caranya pakai concatenate NP, concatenate ya. Oke, terus di sini apa? Nah, yang diperlukan adalah NPI, Numpy I gitu, misalnya ukurannya berapa,
Kalau ukurannya 3, ketemunya begini gitu kan. Bukan I mestinya, tapi 1 saja. 1 ukurannya 3 gimana? Nah, jadinya gini. Tapi perlu ditranspose. Atau di reshape supaya dia menjadi kolom. Reshape berarti ini ukurannya kolomnya 1. Nah, itu akan jadi satu gitu. Berarti kalau concatenate dengan NP once dengan ukuran berapa? Ukurannya tadi X-nya ukurannya 100. Oke, berarti ini 1 ukuran 100 atau langsung saja 100 kali 1 mestinya bisa. Coba ya. Ini nggak pakai reshape, tapi langsung 3,1 apa yang terjadi? Nah, sama persis. Berarti ini 100,1 dengan siapa concatenate dengan si X, dengan X yang asli. Nah, kalau kita run, aksisnya harus disebut, yaitu kolomnya yang ditambah. Nah, berarti ini akan jadi 1 semua dia, yang di pertama, supaya biasnya muncul. Oke, jadi kita tambahkan 1 vektor 1 gitu, vektor 1 di kolom pertama X. Nah, sehingga kita bisa tulis X yang lain, misalnya XB sama dengan begini, NP concatenate ini. Nah, kalau kita tulis XB yang beberapa saja sama 3, nah akhirnya begitu. Berarti B-nya sudah di sini. Kemudian ini X aslinya yang di belakang, ada 100 ke bawah ya. Nah, sekarang Y-nya caranya mencari gimana? Jadi Y yang sudah ada B-nya berarti kita buat W-nya ini ada 4 bilangan. Jadi W bisa disebut sebagai dibuat dengan NumPy array, tapi harus sesuai dengan jumlah kolom dari X. X-nya sekarang sudah 4, tadinya 3, sekarang jadi 4, berarti ini harus ada 4, misalnya 2, 1, 3, 5, ini bebas ya. Tetapi supaya teorinya itu pas, teorinya kan nulisnya tadi X kali W ya, di sini, Y hat-nya. Nah, ini X kali W. Berarti X tadi 100 kali 4, karena B-nya ada. Berarti W-nya harus berapa? 4 kali 1, supaya nanti menjadi 100 kali 1. Sehingga W-nya itu ukurannya adalah P kali 1, atau dalam hal ini 4 kali 1. Sehingga ini harus dibalik. Ini kan 1 kali 4, berarti harus di reshape, sesuaikan dengan ini, jumlahnya dia. Berarti dia jadiin kolom, berarti caranya adalah reshape min 1,1. Nah, ini W-nya kayak apa? Nah, jadi kolom. Ini kalau nggak pakai reshape, jadinya gimana? Ini begini, nah, jadi baris. Kalau jadi baris, masih keliru. Sehingga begini. Kenapa menjadi kolom? Karena kita bisa mengalihkan X secara metrik ya, dengan W. Nah, seperti ini bisa, karena ini 100 kali 4 XB ya, yang sudah ada biasnya, dikalikan W. Oke, ini harus bisa. Nah, itu dia. Nah, ini adalah Y
Y yang asli kita tulis sebagai Y head atau Y saja. Y data ini yang clean, Y tanpa noise, oke. Atau kita sebut Y clean, tidak apa-apa. Y yang clean tanpa noise adalah ini. Sehingga kita perlu noise supaya jadi Y. Noise-nya kita buat saja pakai NumPy. NumPy pakai apa? Random, misalnya random, normal random. Itu yang ini, ran n. Nah, terus isinya apa? Ini dimensi D0, D1, dan sebagainya. Berarti ini mestinya 100,1 gitu kan. Coba ya, kita tulis noise shape-nya dulu. Shape. Oke, 100,1. Karena noise-nya sudah benar, maka Y sekarang, Y yang clean tadi, ditambah noise. Ini noise-nya terlalu besar karena tadi randomnya yang dipakai di sana pakai NumPy ini segini kan, angkanya adalah 0,6, 0,8 dan sebagainya. Berarti Y-nya, Y clean-nya tadi berapa? Kita cek Y clean sedikit saja, 0 sampai 4 misalnya. Nah ini 9, 5, 3 dan seterusnya itu yang clean. Terus plus minusnya, nah plus minusnya dikasih noise-nya misalnya tidak terlalu besar, berarti ini dibuat 0,3 kali misalnya. Nah, baru ada Y. Nah, kalau Y clean-nya segitu, maka Y-nya jadi berapa? Karena sudah ditambahi dengan noise. Ya, ini 9,4, ini 9,7. Mungkin terlalu kecil. Ini 0,6. Oke, jadi plus minusnya cukup banyak. Ini 6,4, itu 5,9. Ini 3,79, ini 3,8. Nah, ketika Y-nya sudah berubah, kalian perlu mencari W yang pendekatan. W-nya tadi kan kita tahu ya, kalau pakai gradient descent seperti ini, jadi kalian harus cari W yang benar untuk data yang sudah diberi noise. Tadi W-nya ini 2135, tapi karena Y-nya udah ada noise-nya, pasti ini sudah salah. 2135-nya nggak cocok. Nah, solusi eksaknya apa kalau pakai OLS? Sebenarnya mudah ya. Solusi eksak. Solusi eksak OLS adalah ini pasti yang bagian fraction parsial tadi, parsial L sama parsial W. Salah nulis kah? Oh iya, kurang. Begini, parsial L, parsial W itu harus sama dengan 0. Nah, itu begitukan. Ups, ada yang salah. Oh, kebanyakan. Nah, berarti jadi apa? Mana tadi? Yang ini. Yang OLS saya tulis ulang. Saya taruh di bawah. Oke. Oke, DLDW-nya kan seperti ini sama dengan 0, terus gimana?
Berarti ini tinggal ditulis begini ya. Ini 2x xw, berarti ini saya buang itu. Terus yang ini saya kopikan ke sini. Ini. Nah, sama aja ya. Ini ditaruh sini, ditaruh situ kan sama aja. Dinolkan berarti apa? Berarti ini kalau dinolkan, kita tulis ulang di sini. Sorry. Kita tulis ulang di sini. Tapi ini 0, berarti ini sama dengan, dibuat sama dengan. Nah, begini kan. Karena ini 0, berarti yang depan, yang suku pertama sama dengan suku kedua, ya kan? Ini minusnya pindah jadi plus. Nah, kemudian ini 2-nya bisa dibuang. Nah, 2-nya dibuang saja. 2-nya dibuang begini. Nah, terus tinggal dibuat W. Dibuat W sama dengan apa? Berarti ini pindah ke sana. Yang bagian ini kita pindah, ini di-cut, taruh di sini. Bisa dikasih dalam kurung dulu supaya nggak hilang. Dipindah ke sini, tetapi kalau perkalian kan seper gitu ya. Yang ini dibagi ini. Nah, kalau matrik ini mirip seperti itu, tapi ini ini adalah inverse. Jadi ini kita buat tanda inverse itu biasanya pangkat min 1. Nah, jadinya seperti ini. W sama dengan X transpose X min 1. Artinya ini inverse dari X transpose X, kemudian kali X transpose kali Y. Nah, kita coba ini ya. Jadi tadi kita sudah buat W sama dengan apa? W adalah 2135. Nah, sekarang W yang ini, W hitung, kita tulis W hitung adalah W hitung eksak gitu misalnya. Itu adalah ini XTX. Nah, cari dulu XTX-nya. X transpose X sama dengan ini X ditranspose, berarti caranya gini, kemudian dikalikan D. Oke. Terus ini X transpose Y, sekalian X transpose Y sama dengan X ditranspose dikalikan Y. Oke. Nah, yang eksak adalah ini inverse-nya. Cari inverse-nya dulu. Caranya pakai NP linear. Terus linear algebra. Terus ini adalah inverse dari XTX. Terus dikalikan, ya bentar, ya kalikan XTY. Coba hitung X. Ada yang salah. XTY, X, oh ini dia. Kali X. Nah, ketemunya ini. Hitung eksaknya ketemunya 2,6, 3,5, 6,3. Saya kira ini bukan si X, tapi si B. Tadi yang sudah ditambah bias. Karena salah ya. Dimensinya salah. Y-nya tadi apa? Y-nya sama dengan Y ini. Ya, saya kira tidak masalah. Y-nya tadi, caranya buat gimana? Pakai XB toh? Ya.
That is, kita ulang lagi. Nah, sekarang sudah ada 4. Jadi yang pertama ini untuk B. Bentar, ada tamu saya. Oke, sampai situ mudeng enggak? Bener nggak Pak Bambang? Ya, ngikuti Pak Surya, ngikuti. Nah, ini adalah solusi OLS yang mudah ya, yang sederhana. Ketemunya adalah 2, 1, ini hampir 3, 5, 2, 1. Aslinya 2, 1, 3, 5 kan. Ini berubah sedikit 2, hampir 1. Ini 2,5, 4, 8. Nah, ini sudah sangat bagus. Tadi itu hitung eksaknya sudah muncul, berarti kalau mau predictions, nulis YPRED itu tinggal apa, sesuaikan dengan rumus tadi, yaitu apa X gitu. Ini yang sudah pakai B dikalikan W, dikalikan W yang hitung eksak itu. W hitung eksak. Nah, itu adalah YPRED-nya. Nah, sekarang kalau mau di plot berarti import matplotlib pyplot as plt, terus kita scatter plot dulu, plt scatter dari siapa? Dari Y aslinya sama YPRED-nya. Atau Y-head ya kalau di buku tadi, catatan tadi YPRED. Kemudian plot juga garis lurus yang gradiennya satu persis, berarti YPRED dengan YPRED. Nah, terus dikasih colornya ini misalnya scatternya yang pakai blue, terus alfanya apa, transparansinya 0,5, terus ini colornya sama dengan misalnya red. Sudah ya, terus PLT show. Oops. Nah, let's see. Nah, ini dia ketemu regresi garis yang cukup bagus. Nah, ini lumayan kan, garisnya cukup bagus. Itu nanti biasa sangat cepat untuk data yang sangat sedikit. Sekarang kita DAX. Nah, sebelum saya ke DAX, ada pertanyaan kah tentang matematiknya atau apa? Atau kita buat gradient design dulu. Itu kan solusi eksak ya. Kemudian jadi desainnya gimana? Nah, baru beralih ke DAX dengan asumsi datanya besar. Ini datanya cuma 100, nanti kita jadiin lebih banyak. Nggak ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke gradient design. Kita pakai gradient design sekarang. Caranya gimana? Nah, start W, jangan W yang tadi. W-nya kan ada angkanya, ini W-nya ada angkanya, kita buat W apa? Buat theta aja, seperti seperti di bukunya Sebastian Ruder pakai theta. Tetanya dibuat 6pi array. Jadi ada 4 angka yang bebas gitu ya. Ini bebas banget, bisa 0, bisa 1, bisa ini terserah banget ini. Begini. Ini masih belum benar karena apa? Dimensinya masih baris. Harus dibuat kolom, berarti ini reshapes. Dibuat kolom ini adalah -1 1 gitu ya. Sehingga theta ketemunya adalah segini. Ini bebas. Pertama kali pilih secara random. Nah, kalau random kan sebenarnya nggak ngetik ya, tetapi random saja. Ini saya tulis manual, tidak apa-apa.
Oke, kemudian teorinya adalah saya tulis di sini tadi yang gradient descent. Saya copy paste dulu. Nah, ini dia. Ini saya tulis di sini supaya terlihat. So, kita tulis W diganti dengan theta di Python. Oke. Jadi ini theta ini di L di theta supaya tidak apa gabung dengan W yang tadi karena W-nya sudah ada angkanya. Nah, berarti harus ada eta. Etanya yang di sini. Etanya harus ada angkanya, itu misalnya 0,01 gitu. Atau 0,01. Oke. Terus harus ada iterasi, berarti istilahnya adalah epochs. Epochsnya misalnya sama dengan 100. Kemudian for i in range epoch itu kita lakukan apa ya, perhitungan ini. Jadi DLDW-nya dihitung, terus update lah ini. Nah, DLDW tadi rumusnya apa? Ini dia. Berarti 2x t kali x w minus y. Ini ada duanya ya. Kalau dalam programming, nah bisa dibagi n saja. Ini duanya juga dibuang, nggak masalah gitu ya. Jadi ini kita bisa buang sebenarnya DLDW-nya. Saya copy dulu, copy terus. Nah, tulis lagi di sini. Ini kita dan modifikasi dulu. Ini duanya kita buang. Seperti ini. X transpose X kali W minus X transpose kali Y. Nah, ini boleh kemudian dibagi supaya dibagi 2N agar stabil, agar tetap kecil nih. Agar apa ya? Ya, agar kecil lah. Kalau X-nya kita buat besar kan nanti bisa gede banget ya. Terus berarti ini dibuat ini atau fractions gitu. Dikalikan frax 1/2N. Nah, seperti ini. Duanya sudah muncul, berarti duanya hilang nih, sorry. Berarti di buku biasanya dibagi N saja karena kuadratnya kan diturunkan, turun terus duanya hilang. Nah, N-nya itu untuk apa? Supaya tetap kecil, dibagi N. Nah, berarti kita harus punya N. N itu adalah length dari X. Kemudian baru compute ini. Caranya compute gimana? Nah, W-nya diganti theta.
Ya, tulis DLDW sama dengan ini persis dalam kurung X transpose XB ini ya, X yang sudah ada apa, yang sudah ada biasnya, transpose kalinya adalah add X atau di sini ditulis dulu X transpose X, kita tulis dulu supaya tidak pusing. Ini adalah XB dot transpose add atau perkalian XB itu, baru masukkan di sini. DLDW adalah X transpose X kali W, W-nya adalah theta, sorry, minus X transpose, ini adalah X transpose, Y-nya ditulis di sini saja. X transpose Y sama dengan X ini B transpose kali Y. Nah, jadi ini persis seperti teorinya. Ini itu adalah yang situ ya. Kemudian W yang asli itu diupdate, W-nya di sini adalah theta ya. Diupdate dengan cara seperti rumus di atas, ini dia, kali DLDW. Salah nulis. DLDW. Nah, baru print misalnya tetanya. Kalau print theta terlalu panjang kalau apa fiturnya banyak. Jadi yang biasanya di print adalah MSE-nya. Tapi ini saya buat 5 kali dulu, terus apa yang terjadi? Nah, itu sudah jadi. Jadi ada perubahan theta terus menerus di setiap epoch. Nah, ini supaya bagus, kita karena sudah ada eta dan sudah ada theta yang apa? Yang asli di sini thetanya. Saya tulis ulang supaya kalau di run ulang yang ini tidak berubah, saya tulis di sini. Thetanya adalah itu. Nah, karena sudah ada theta, maka kita bisa menulis Y-pred-nya, Y-predictions atau Y-hat sama aja. Y-pred adalah apa tadi? XB at theta, gitu kan. Nah, karena Y-pred-nya sudah ada dan Y-nya ada, maka kita bisa menulis di suatu tempat, misalnya boleh di bawah, di atas juga boleh. Yang penting ada di dalam for gitu. Misalnya MSC. MSC-nya adalah apa ini? Square root ya, atau nggak ada square root-nya karena ini MSC. Kalau ada R, MSE ada square root-nya. Berarti ini adalah sum dulu, sum dari errornya adalah Y predictions atau Y hat minus Y. Ini dikuadratkan dulu. Dikuadratkan berarti bintang-bintang 2 baru dibagi N supaya jadi MSE. Ini N adalah length X. Jadi seperti itu. Nah, yang di print bukan tetanya tapi MSE. Nah, itu MSE-nya akan mengecil. Nah, ini sudah bagus. Tinggal epochnya kita jadiin misalnya 200, tetapi iya. Tolong bungkus. Aduh, rame amat. If I dibagi misalnya
setiap berapa kali, ini boleh sampai 1000, enggak apa-apa. Ini setiap 100 kita print. Oke. Bisa pakai formatting print supaya enak. Oke, begini. Semoga jalan dengan baik. Ada yang salah tulis. Print salah tulis apa? Apa yang salah? Unsubscribe smart string paste to. Ya, boleh. Oke, jalan. Ya, lagi kuliah. Yuk. Nah, sudah selesai. Ini kelihatannya sudah langsung kecil banget. Berarti kita bisa langsung plot tadi. Plot. Ini dia. Yang terakhir adalah ada Y-pred-nya. Berarti ini sudah selesai, tinggal plot ulang. Nah, ini dia hasilnya. Berarti dengan gradient descent itu bisa secara iterasi melakukan perhitungan theta yang paling bagus, ya. Nah, sekarang jika ini sangat besar, ini akan sangat bagus. Cara ini sangat bagus karena apa? Kalau datanya sangat luar biasa besar, maka yang hitung eksak ini bagian NP linear inverse itu nggak akan jalan. Jadi ini akan hang. Jadi mencari inverse dari X transpose X itu nggak bisa dilakukan kalau datanya luar biasa besar. Jadi ini hanya data yang kecil saja. Nah, berarti kalau data yang gede banget, caranya paling tidak seperti ini. Tapi ini pun terlalu lambat, sehingga kalian harus baca dari reviewnya Sebastian Ruder. Ini ada berbagai macam cara. Ini misalnya, ini stokastik gradient, berarti ambil satu sampel atau beberapa sampel. Nah, nanti masuk juga ke stokastik gradient, tetapi dengan partial fits. Semoga nanti Pak Bambang bisa menyiapkan partial fits dengan stokastik gradient descent. Nah, ini idenya adalah pakai batch gradient, jadi dia sampling dari aslinya ada 100 tapi ambil 10-10, kemudian lakukan fitting atau training, kemudian update nilainya untuk kelompok sampling yang lain. Jadi itu nanti intinya dari partial fits seperti itu. Nah, kemudian akan ada banyak algoritma ya menambah momentum seperti ini. Ada Nesterov menambah momentumnya, gradiennya dihitung di theta sebelumnya, dan seterusnya. Ada sangat banyak. Ini cara-cara ini mempercepat perhitungan dan sangat bagus kalau big data isinya adalah
berbagai macam gradient descent dengan momentum dengan percepatan yang sangat handal. Dipilih sendiri ya. Oke. Sekarang kita ke DAX. Ini berarti gradient descent sudah. Sekarang menulis dengan DAX. Berarti kita tulis yang sama. Oke. Data DAX. Kemudian regresi, ya, linear regressions. Linear regressionsnya bisa lewat ini dulu. Kita tes dulu pakai yang namanya DAX ML, machine learning. Kemudian baru pakai gradient descent. Oke. Berarti kita perlu import DAX ya. DAX. Kalau belum ada, pip install DAX dulu. Import DAX, kita import array-nya dulu. Oke. Ini kita tulis sebagai DA gitu. Siapa tahu kita tulis sebagai panda. Pandasnya kan ada namanya DAX, terus data frame. Ini data frame, ini S, kita tulis sebagai apa, DD misalnya. Oke. Misalnya 2 itu. Mungkin kita perlu import juga waktu. Atau tidak usah. Ya, yang sederhana saja. Ini dulu. Kita import dulu array. Nah, ini pengganti NumPy ya. Jadi DAX itu adalah pengganti NumPy. Dan DAX data frame ini pengganti pandas. Jadi NumPy sama Panda versi yang data besar pakai DAX. Nah, kenapa DAX? Karena DAX ditulis dalam Python juga. Jadi secara alami bahasa Python nanti akan sama persis di antara NumPy sama DAX. Juga data frame-nya Pandas juga bahasanya sama dengan di sini. Ya, misalnya kita A sama dengan DAX, kemudian array gitu. Terus kita kasih angkanya misalnya 1 gitu. Supaya terlihat bahwa A itu nanti akan ada angkanya. Tapi apa yang terjadi kalau kita bikin seperti ini? Ini DAX array-nya sudah DA, berarti ini DA bukan DA array ya. Hanya sama dengan, nah ini dia. Ini array bytes-nya ada 8 bytes karena dia floating. Ini dia float 64 ya. Kemudian chunks berarti dia dibagi hanya 1 saja. Chunks-nya nggak ada, shape-nya nggak ada karena ini 1 angka. Jadi ini ukurannya 8 bytes. Nah, oke. Kita bisa tulis juga yang lain. Caranya adalah kalau kita create bukan float 64 karena itu ukurannya 8 byte, kalau dikumpulin sekian miliar data itu akan menghabiskan hard disk. Tapi kalau ukurannya separuhnya ya berarti hard disknya juga ikut separuhnya. Caranya adalah set di sini di type sama dengan di type sama dengan DA float 32. Maka A akan float 32 ya di sini. Atau saya kira bisa dengan cara lain, yaitu S-type gini. Karena dia seperti NumPy kan, berarti kalau NumPy kan kayak gini. S-type-nya nulisnya begini, row 32. Nah, dia sama persis. Ini A adalah
seperti ini. Kalau ini ada beberapa angka 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, dia akan jadi 16 byte, shape-nya 4, chunks-nya ini ya, 4 juga nih. Berarti kolomnya ada 4, tapi ini satu baris. Dan ini float 32. Nah, misalnya kalian punya RAM-nya berapa di laptop punya saya 16 giga. Oke, gigabyte. Oke. Berarti bisa bikin data apa misalnya kalau M features gitu ya. M sama dengan misalnya ada 100 features, ini misalnya feature, jumlah feature, maka ensemble itu akan sama dengan berapa kalau 16 giga dihabiskan untuk data. Coba jadi berapa N agar datanya seukuran RAM. Berarti caranya gimana? Ini gigabyte kan? Berarti RAM ukurannya 16 gigabyte dikalikan, oke, dari bytes ke kilobyte berarti kalikan 1024, terus menjadi megabyte berarti dikuadratkan, menjadi giga berarti dipangkatkan 3. Itu adalah sekian bytes, terus dibagi M, itu adalah jumlah fiturnya kali kalau float, ini float kan 4 bytes ya, berarti ini kali 4 byte. N ada berapa? 42 juta. N-nya 42 juta baris. Kalau feature-nya 1000, itu ini nggak bakalan bisa kamu selesaikan pakai Pandas, pakai Nampi, kalau datamu segini besarnya. Karena akan hang. Di Pandas sama Nampi nggak bakalan. Karena apa? RAM-nya persis 16 GB, berarti dia bisa menyerap segini. Padahal kan 16 GB itu masih untuk Windows, software Windows-nya dan sebagainya, jadi nggak mungkin ya. Jadi kita kalau membuat data, oke, sangat kecil dibanding itu. Nah, asumsikan datanya masih tetap kecil tapi dianggap besar supaya ini tidak terlalu besar. Anggap, oke, buat data kecil dianggap besar. Oke. Berarti kita bisa tulis ensemble-nya supaya tidak 42 juta, 43 juta, kita misalnya 1000 saja gitu. Terus M features, M fitur, ini jumlah fiturnya misalnya 10, jadi kita punya data yang besar banget tapi tetap kecil ya, tapi bahasa DAX-nya yang dipentingkan. Oke, terus kita akan membagi 1000 data itu menjadi berapa chunk, jadi N chunk, berapa bagian namanya chunk ya, N chunk itu misalnya kita bagi menjadi 10. Ini N fiturnya kita ganti jangan 10 supaya angkanya beda ya. Ini kita ganti 8 ya. Oke, M fiturnya itu jumlah fitur
8 terus n-changnya 10. Oke. Coba kita buat data dengan ukuran ini. Caranya gimana? Nah, caranya mirip. Kita mikirnya tetap NumPy, tetapi eh, pakai pandas. Jadi gimana? Kita cek. Kita tulis X sama dengan, kalau NumPy kan pakai NP array gitu kan. Nah sekarang di array sama saja persis. Di array boleh. Terus ada angkanya. Atau pakai random dulu. Tadi kan pakai random ya. X sama dengan yang di atas tadi. Kita cek. Nah ini. Nih, X-nya adalah random 100,3 gitu ya. Bikinnya kayak gini persis. Di NP random, random diganti DA random, random juga. Oke, berarti X sama dengan DA random titik random. Nah, ini ada random juga. Nah, dalam kurung apa? Kita tidak tahu argumennya. Ini adalah half open interval 01, artinya nanti bilangannya dari 0 sampai 1. Ada contohnya mestinya, ada size-nya di situ. Size-nya integer atau tuple. Oke. Oke. Oke, berarti di sini akan ada tuple. Tuplenya berarti yang ke bawah adalah n sampel. Terus koma m fitur. Nah, itu kita bagi menjadi chunks. Di sini chunks. Chunks mestinya begini. Terus number of chunk-nya n chunks gitu kan. Mestinya akan dibagi menjadi 10. Tapi jangan lupa n fiturnya tetap sama supaya nggak kacau. Begini, semoga tidak salah nulis. Anunya di mana ya? DAX. Oke, kalian bisa cek di sini DAX. Kemudian ada dokumentasinya, misalnya array dan sebagainya. Ada example dan seterusnya. Nah, kita bisa cari contoh di situ. Sekarang saya mau bikin random, berarti harus cari random di sini. Yang random ada random generations, DAX array random. Caranya supaya ada chunks-nya. Cari mana? Cek chunk mungkin. Ini dia, ada chunks gitu. Selalu ada begini. Misalnya dari suatu random atau apa. Oke, langsung aja pakai ini ya, chunks berapa gitu kan. Kita langsung aja coba. Ada kata-kata chunks-nya, tapi chunks-nya mestinya bisa tuple. Oke, kembali ke program. Mana programku? Ini dia. Chunks-nya seperti ini, fitur. Oke. Ini saya bawain saja.
Ini kok 2 ya? Saya nulisnya 2 kali. Buang 1. Oke. Kita cek X. Kurang kebanyakan. Oke. X-nya sudah langsung kelihatan, dia adalah 1000 kali 8. Oke. Kemudian dipotong-potong, dipartisi, ini menjadi 10. Tapi ini 8-nya masih muncul, jadi dia satu kotak supaya membaginya itu pas. Jadi per baris X-nya gitu. Pasti aku ada yang salah, yaitu apa? M fiturnya kan 8 kan? Berarti nanti aku harus menambah apa? Menambah 1. Kita buat 1 dengan XB, kita buat pakai dash juga. Tadi kan ditambah 1. Nah ini mestinya harus sama dengan NumPy bahasanya, karena dash didesain berbahasa Python dan ngikutin NumPy sama Pandas. Jadi kita ikuti saja caranya nulis. Berarti kalau mau mengisi 1, berarti harus concatenate, pasti ada concatenate. Nah itu pasti ada. Terus di sini apa yang di concatenate, ada 2 gitu kan. Yang 1 adalah angka 1, terus yang ini yang berikutnya adalah XD. Jangan lupa aksisnya di kolom, berarti aksis sama dengan 1. Nah, tapi ntar dulu ya. Ini adalah float 64, ini terlalu besar, berarti ini dibuat ini saja, S-type float 32. Coba, nah ini dia. Loh, ini chunk-nya kenapa jadi 100? Tadinya 10, chunk-nya berapa? 10 kan? Ini kalau saya buat lagi das 100 chunks in graph, harusnya 10 ya. Something. Coba print X titik chunks, ada enggak? Chunk size, oke. 10,8. Tapi di sini DAX graph ada 100 chunks in one. Mungkin grafnya ada, tapi chunk-nya tetap 10. Oke. Oke, kemudian kita concatenate antara satunya bisa pakai apa? DA terus ones gitu kan. DA titik ones. Nah, ukurannya berapa? Ke bawah 100. Ke bawah 100. Terus itu tadi apa? N sampel ya. Sampel, 1. Begini. Berarti ini shape-nya kok 1000. Oh, ini mungkin begini. N sampelnya berapa sih tadi? Oh, 1000 ya. Bener ya. Berarti ini adalah 1000,1. Si X-nya tadi kan 1000,8. Sudah benar, berarti dikasih itu DA titik ones yang ukurannya adalah N sampel, 1. Oke, sehingga XB sama dengan ini. Oke. Dia ukurannya sekarang sudah 1000,9. 1000 sampel dan 9 features. Karena apa? Karena XB yang pertama adalah
Oh, satu semua. Nah, baru buatlah W atau theta. Kita bisa bikin W juga di sini. W, W apa? W asli gitu ya. Supaya tidak sama dengan tadi. W asli bisa DA, bisa random ya, atau array. Karena ini angkanya 9, mendingan random aja. Random juga. Dan harus 9. 9 itu ke mana arahnya? Ke bawah 9 terus ke samping 1. Berarti caranya gimana? Ini harus sama dengan 9 ini adalah shape-nya XB ya. XB shape yang nomor 1 berarti jumlah kolom, koma 1. Oke. Ini float 64. Ini berarti harus dikasih S-type. S-type apa? Float 32. Float 32. Oke. Ini sudah float 32. 200 chunks in 5 grabs. Concatenate-nya, grabnya nambah. Tapi chunk-nya tetap 10. Semoga tidak masalah. Kemudian ini jangan lupa S-type juga semuanya dibuat flow 32 supaya ukurannya separuh dari float yang biasa. W aslinya menjadi berapa? 9,1. Nah, sekarang bikin Y. Y sama dengan, nah, bisa dengan cara ini, yaitu X yang tadi, XB kali X kali B, XB kali W asli. W asli ini ya. Nah, ditambah noise. Noise ini juga bisa dibuat dulu ya. Noise sama dengan ini juga DA. DA misalnya random. Terus pakai normal juga nggak apa-apa. Normal biasanya kalau noise itu pakai normal yang lokasinya di 0, apa, rata-ratanya 0, kemudian standar divisinya mungkin 0,5 saja gitu ya. Kemudian ukurannya berapa di sini, berarti ukurannya seperti yang tadi ada ensemble, 1. Nah, tapi jangan lupa type-nya adalah S-type. Float 32 gitu. Kita cek noise-nya kayak apa. Noise. Oke, dia sudah 1000,1. Chunk-nya kenapa 1000? Chunk. Chunks-nya adalah n chunk, 1. Nah, 10,1 chunk-nya baru ditambahkan ke sini plus noise. Kemudian ketemu Y-nya sekarang chunk-nya mengikuti 10,1 juga. Jadi dibagi menjadi 10 blok. Nah, kalau lihat bloknya gimana bisa sih? Misalnya XB itu bloknya ada banyak blok, namanya begini blok gitu.
ini adalah core block view, berarti kalau ditulis yang nomor 0, maka dia ukurannya hanya 10,9. Jadi karena tadi dibagi menjadi banyak, yang ini ukurannya adalah 10,9. Kalau nomor 1 ini 10,9 juga. Kalau blok terakhir 10,9 juga. Oke. Nah, ini sudah ada XB, sudah ada Y. Berarti sebenarnya bisa dibuatkan ini apa? Gradient descent. Tapi kalau mau pakai DAX-ML, maka bisa pakai X dan Y. X tadi aslinya mana? Si X. Nah ini. Tadi X. Nah ini dia. 1000,8, jadi B-nya nggak ada. Jadi kalau kita import DAX, import from DAX-ML, namanya DAX-ML ya, import, ini banyak sekali. Nah ini ada banyak. Misalnya ini ada linear model, berarti tulis dulu linear model. Nah, ini di-cut, ini dikasih titik di situ, terus importnya di belakang, terus tab. Nah ini ada linear regressions. Nah ini bisa pakai ini. Coba kalau pakai yang sudah jadi, maka kita coba aja modelnya sama dengan linear regression gitu. Terus sama persis, tinggal fit gitu. Atau mau di split dulu, split antara X train sama tes, nggak apa-apa. Tapi sekarang langsung aja dulu ya, fit antara X dan Y. Nah, X-nya nggak ada B-nya, berarti model nanti ini akan menghasilkan ada coefficient sama intercepts-nya. Jadi kita fit, semoga cepat selesai. Ini lebih lama daripada NumPy karena apa? Karena dia didesain untuk distribusi yang lebih kompleks. Karena dia ceritanya pengen membuat yang sangat besar, mengolah yang sangat besar. Jadi aturan-aturannya lebih sangat banyak daripada datanya, sehingga dia lebih lama daripada NumPy untuk data yang kecil. Kalau dibalik datanya yang sangat besar pakai NumPy nggak bakalan selesai, tapi pakai ini relatif lebih cepat. Ini mestinya jalan, tapi kok lama ya? Padahal cuma 1000 doang kali 8. Oke, sudah selesai. Ini klik parameternya apa? Ada parameter terkait bengek, ada solvernya, ada beberapa solver di situ ya. Terus nanti jadinya ada di sini model apa? Coef. Nah ini dia. Coefficients-nya ini adalah tetanya. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian ada juga CB. CB itu intercept biasanya namanya. Nah, Oke, intercept-nya segitu. Berarti kalau kita mau memprediksi, caranya memprediksi sama JPred sama dengan model, kemudian predict. Nah ini karena tidak ada train sama tes, ini langsung aja predict dari X biasa gitu. Oke. Ini kalau langsung dilihat apa yang terjadi. Nah, JPred adalah ini
seperti ini. Nah, kalau dihitung MSE-nya, MSE sama dengan apa? Sum dari Y minus Y pred. Y prednya nulis gimana? Y underscore pred. Ini dikuadratkan dulu. Terus dibagi N. Tadi ada N ya. Atau kalau nggak ada len dari X. MSE bentuknya kayak apa? Nah, dia akan mencari. Nah, tapi ini kan nggak kelihatan ini apa. Biasanya ada kata-kata compute-nya. Jadi ini bisa YPred, predict kemudian compute, sehingga tidak kayak gini. Jadi kalau kita YPred terus compute gitu ya, nanti akan muncul angkanya. Nah, itu dia, baru muncul angkanya. MSE compute juga akan ada angkanya. MSE compute. Nah, MSE tadi apa? Karena semuanya adalah lazy calculations, artinya perintah-perintah yang tadi seperti ini, MSE, sum dan sebagainya, dia membuat ini dulu apa? Membuat perhitungan dulu ini. Saya stop dulu. Nah, MSE-nya kita tidak seperti ini. Kalau di DAS nanti mati di di bagian perhitungan pakai sum. Terus ini kan bahasanya Python ya, yang natifnya Python, berarti kita perlu menambah import dulu, import from DAX metric mestinya, metric kok tidak ada DAX ML titik metric ada. Oke. Matrix. Oke, import tab. Nah, dia di sini akan ada ini dia, mean square error. Nah, kita pakai itu saja. Jadi mean square errornya tidak sum begini, tetapi langsung mean square error dari tadi Y, Y pred. Kemudian MSE dia akan menghitung langsung ketemu itu. Kalau tadi kan mungkin sedikit lebih lama. Nah, kalau plotting apa yang terjadi? Jadi ini tidak jadi MSE compute karena lebih lama. Kita plot lagi antara Y, tadi Y-nya masih lazy ya, sama Y pred-nya. Kalau Y pred compute baru ada angkanya. Kalau begini bisa nggak colornya sama dengan blue dengan alpha sama dengan 0,5, kemudian PLT plot antara Y pred dan Y pred dengan color red. Ya, PLT show. Oke, jadi ini tadi noise-nya terlalu gede jadinya kayak gini. Tapi nggak apa-apa, ini jalan dengan baik. Sudah mewakili. Nah, itu adalah memakai
DAX ML, kita ambil linear regression-nya, sekarang gradient descent dengan DAX. Waduh. Minggu depan dengan Pak Bambang dengan partial fit. Semoga bisa. Pak Bambang masih ada nggak di situ? Ada. Ada. Semoga saya lumayan pelan hari ini ya. Ya, gini terus ya, Pak. Mudeng gini ya. Lebih mudeng gini. Paham. Lanjut. Oke. Sekarang kita buat dengan dengan gradient descent. Oke. Nah, caranya sama persis yang tadi. Ada learning rate gitu, learning rate-nya misalnya 0,001, terus kita buat W ini, W awal. Tadi kan ada W asli gitu. Ini kita sebut W apa? DAX gitu ya, WD. WD sama dengan apa? Pertama kali adalah random, yang mungkin sama persis dengan yang tadi saja. Tapi randomnya kan beda. Tadi WD apa? Nah, bebas lah. Beda sama dengan DA. Ini bebas ya. Random. Nah, ukurannya harus ke bawah. Ke bawah ukurannya sebesar apa? Sebesar X shape XB ya. XB shape yang nomor 1 berarti jumlahnya kolom. 1. Oke. Kita cek dulu ini S type-nya. Sebagai float 32, terus cek dulu di sini WD. Nah, berarti dia ada 9,1 sudah benar, dia float 32. That is correct. Kemudian setelah ada WD sudah ada LR, kita buat epox-nya sementara sedikit dulu, 5 dulu, ngecek apakah jalan atau tidak. Kemudian baru for E sama dengan atau in range epox. Salah nulis yang di sini. Epox. Nah, apa yang mirip. Berarti harus cari gradien dulu. DLDW sama dengan apa? Lupa loh. harus ditulis ininya apa? Yang sudah kita tulis di atas. Mana rumusnya? Jadi rumusnya kalau tidak apa sebenarnya menurunkan lagi, tapi capek ya. Menurunkan terus. Nah, ini dia. Ini kita copy paste aja. Taruh di sini. Supaya ingat terus mana tadi. Nah, taruh di sini dulu. Oke. Ini W-nya diganti apa saja, terserah. Oke. That is. Jadi N-nya adalah, kita tulis lagi length dari X yang ada B-nya.
DW DL DW sama dengan 1/n, berarti ini harus menulis lagi X transpose X sama dengan, nah apa tadi X transpose X adalah, ini adalah XB transpose at XB. Bedanya dengan tadi apa? Kalau tadi langsung dikerjakan di RAM. Kalau ini belum dikerjakan, masih membuat langkah. Nanti kamu hitung ini dulu ya. Tapi belum hitung beneran. Jadi das begitu. Ini baru merangkai distribusi pekerjaan. Nanti kamu menghitung ini dan sebagainya. Tapi tidak langsung dikerjakan di sini. Ini ada XTY sama dengan X transpose, ini XB transpose at Y. Oke. Kemudian ini adalah X transpose X kali apa? W-nya WD di situ ya. Ini kan WD itu. Terus minus apa plus? Minus XT XT X transpose Y. Oke. Kemudian ini dibagi. Dibagi N. Boleh. Ini mirip banget sama yang tadi, tapi sebenarnya mungkin tidak terlalu bagus. Jadi mestinya yang diambil adalah per blocks gitu kan, sehingga ide partial fits itu akan sangat bagus. Tapi kita paksakan dulu ini jalan apa enggak masalah. Setelah DLDW tahu, WD itu di update WD minus eta atau LR gitu ya. LR kali DL DW. Sudah. Kemudian print WD. Tapi print WD di sini kan WD belum belum di connect beneran gitu. Baru setelah itu di compute di terakhir. Ya, sementara begitu dulu, terus kita print I. Jalan atau enggak. Nah, itu jalan dengan bagus, artinya kalau nanti ada YPRED sama MSE, nanti bisa dicek apa yang terjadi. Nah, kita cek MSE-nya kita taruh di sini. Berarti harus ada YPRED dulu di sini. Y predictions adalah Y prediction di sini adalah apa? X kali WD, ya kan? X kali WD ketemu, kemudian MSE-nya sama dengan min square error tadi dari Y dan Y pred. Nah, ini mestinya langsung kita compute. Tapi ini membuat lama yang bagian ini, kalau apa akan di print MSE terus. Nah, kita coba hanya epoch 5 tidak apa-apa ya sama MSE-nya, tapi nanti kita close lagi. Chunks do not auto ship. Ada di masalah, harus rechunks.
Ah, salah. X-nya ini adalah XB. Ah, ini tidak bisa langsung di compute. Langsung aja ya. Kalau print MSI ini apakah muncul? Muncul juga, sorry. Ini muncul angkanya, tapi kok tidak berubah? Is there something wrong? Atau learning rate-nya terlalu kecil? Coba ini 100 atau 1000 gitu. Terus if I dibagi 100 itu habis, maka print MSA. Oke, dia akan sangat berat. Nunggu 100 baru printnya. Saya kira nggak enak. Saya intro supaya lebih enak, MSC-nya aku buang gini, taruh di sini saja. MSE adalah begini. Nah, terus JPEG-nya juga enggak, aku taruh di situ supaya lebih cepat. Nah, ini mestinya lebih oke. Nah, ya kan. Tadi mati apa? Yang membebani adalah mean square error karena dia harus menghitung dengan segera gitu, ada hasilnya, itu nggak bagus. Jadi kalau DAX semuanya harus lazy, yang harus di print yang penting aja dan tidak setiap epoch gitu. Ini setiap sekian kali ini sudah oke gini. Nah, setelah jadi ini kan WD-nya muncul. Kita cek WD. WD-nya angkanya berapa? Harusnya kelihatan compute di situ. Nah, dia sudah muncul seperti ini. WD yang benar seperti itu. Terus baru plot, ya kan. Jadi yang terakhir kan ada JPEG. Nah, kita tulis ulang aja ini JPEG-nya, kita tulis ulang karena tadi tidak berada di dalam I, tetapi di dalam if I 100, berarti yang terakhir banget belum dihitung, berarti ada JPEG seperti ini. MSI-nya bisa dihitung ulang, min dari Y sama JPEG, dan kita lihat MSI-nya segitu, dan plot PLT scatter antara Y dan JPEG seperti tadi. Ini kalau nggak dikasih apa-apa nanti warnanya sama PLT. Plot ini garis lurus antara JPEG dan Y right. Enter. Lama karena tadi belum angka ya. Ini harus JPEG compute baru memunculkan angka, baru diplot
lebih cepat. Tadi ini kan lazy jadi product trouble. Nah, jadinya sama persis. Nah, kita bisa sebenarnya kita run ulang ini, kita pakai yang namanya distributions. Coba kita cek bisa nggak ya di sini. Jadi import, import, import apa? DAX distributions atau from DAX distributions distributed, sorry, import. Nah, import apa? Tab mestinya ada kayak klien nih, dia klien. Ini untuk melihat proses. Ini run dulu, kemudian kita buat klien sama dengan klien. Oke, semoga begini apa sintaknya. Kemudian itu gunanya untuk membuat apa untuk melihat ini prosesnya. Sebentar saya siapkan. Klien. Ya, semoga begini. Langsung aja coba ya, dicoba klien. Twing. Mode. Oke. Something. Kliennya tidak ada. Kok tidak jalan? Bentar. Dia muncul di mana? Localhost. Wait. Let's do something here. Coba ini di sini klien sama dengan klien ini, terus di sini kita stop. Klien stop. Stop enggak ada. Nah, berarti salah. Salah saudara-saudara. Tak baca. Ini tidak mau kenapa ya? Close.
Ini harusnya sudah ya tadi. Cek klien sama dengan apa? Ah, oke, ini sudah ada di sini. Saya bentar. Saya kembalikan. Ini saya cut dulu. Oke, sudah ada di sini. Ini bisa diklik, klik, terus akan muncul. Nah, akan muncul ini yang tadi aku cari. Muncul bagian processing yang disediakan sama DAX. Terus itu kalau yang tadi saya run, yang ini saya run. Nah, ini saya run ulang ya. Kemudian nanti client close setelah jadi. Oke, saya run ulang. Terus nah, ini dia. Dia sedang mengerjakan banyak. Oke, prosesnya di mana saja, yang waiting berapa. Kemudian ini sudah selesai, kemudian ambil lagi yang di memori berapa dan sebagainya. Jadi ada yang distributed itu bisa dicek di sini, termasuk ini CPU-nya, termasuk yang lain. Ini ada beberapa sekiranya. Ini ada worker, ada profile, ada grabs. Misalnya grabs-nya klik to many tasks to display. Terlalu banyak, berarti kembalikan ke status. Oke, mungkin yang tidak kebanyakan apa ya? Nah, ya kecilin. Nah, oke, baru kelihatan. Semua proses dari DAX tadi, ketika sedang running dia ambil partisi-partisinya, kemudian dikerjakan. Nah, tapi ketika memakai ini kan dia akan memperlambat prosesnya. Jadi kalau sudah benar-benar jalan, yang ini memang tidak diperlukan. Ini hanya ngetes saja. Nah, kenapa perlu seperti ini? DAX itu bisa parallel processing, dan tidak hanya di satu laptop, mestinya bisa di beberapa. Harus di set, entah gimana caranya. Kemudian dia distributed pekerjaan di banyak core. Ini adalah hasilnya. Saya kira sampai segitu dulu kuliah kita, dan lumayan kita punya hasil yang pokoknya jalan walaupun datanya kecil. Dan DAX itu luar biasa, kalau kalian pelajari akan ada sangat banyak ini cara untuk mengolah data yang besar. Nah, intinya tidak bisa mengolah seluruh data di RAM. Dia harus ambil olah, sehingga yang cara-cara iterasi seperti gradient descent itu menjadi sangat penting di big data. Ada pertanyaan? Pak Bambang, bertanya kah? Pak, partial fit sama mini batch gradient descent itu beda ya? Beda bagian ininya updating. Oh. Ya, apalagi nanti di DAS gitu kan, kalau dia disebar menjadi berbagai macam blok, setiap blok bisa di iterasi sendiri. Nah, itu W-nya itu milik siapa? Kan sebenarnya W itu milik semua blok ya kan. Jadi misalnya X itu kan tadi ada 1000 data kali
9, B-nya sudah masuk di situ. Nah, W-nya kan cuma 9 angka. 9 angka itu milik siapa? Kan milik 1000 sampel, ya kan? Nah, di sini gradient descent yang cara kayak saya tadi, ini sudah benar, tapi kalau mikirnya per blok, kemudian W-nya itu tidak ngikutin, jadi yang blok sana sudah hitung, tapi kemudian tidak dipakai di blok lain, itu jadi salah. Nah, sehingga harus pakai cara seperti partial fits yang ada skenario-nya supaya itu tetap muncul. Oke, saya belajar dulu. Ya. Adakah yang lain? Ya, semoga bisa untuk belajar. Ini sudah selesai kelihatannya. Yang tadi, ya ini sudah selesai prosesnya. Berarti kalau selesai prosesnya, ininya juga sudah selesai. Ini kalau saya reload, dia akan tidak jalan karena tadi sudah close. Jadi ini biarkan jadi posisi terakhir kuliah kita. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan stop. Terima kasih, selamat malam. Stop recording.